Halo guys, mau kemana? Gue baru mikir bajunya pada bagus-bagus, gue mau ganti baju. Lanjut ngomong. Baju kan bagus. Baju udah bagus kok. Oh iya, gue lupa ya. Baju itu kan bagus. Bagus Gak kok. tau gue pakai kaos hitam nanti. Prime Committee Championship. Ini acaranya Karim ya. Nanti lo Acara pokoknya Karim. stay tune, nanti dikabarin Oke acara. guys. Mantap. Lanjut. Jadi gitu aja guys konten kita hari ini. belum ya. Ya kembali lagi pastinya kita akan review pertandingan yang bakal kita tonton di tahun baru ya. Tahun Iya, baru kan mainnya. akan ada 2 game ya, weekend ini sama midweek ntar. Iya. Nah sebelumnya seperti biasa ya kita roasting dulu yang baru kalah sama Aston Villa. Hah? Udah di review. Oh udah. Udah maaf. Aston Villa lagi gila ya. Aston Villa 10 lagi. game gak kalah Hebat. Gila ya, keren banget. Unbeaten. Menang Unbeaten. 10 game terus kan. Iya. Gila. Daripada menang 1-0, 1-1 cuman penalti. Sebenarnya resepnya apa tuh ya Villa ya? Resepnya. Villa. Jadi gini. Pertama kita harus tahu dulu Aston Villa itu apa? Apa? Oke. A. Ali. Enggak, kalau menurut gua memang Unai Emery ini udah dapat pakemnya di tengah. Kamara sama Onana, Rodgers di kiri, McGinn, Watkins, dan di luar match kemarin lawan MU, menurut gua backnya dia secara performance ya cukup solid. Walaupun secara personal ada beberapa yang sebenarnya musim lalu tuh juga agak kurang mainnya kayak. Oke. Kayak Siap. Lanjut. Ayo Hah? lanjut. Mau lanjut lagi enggak? udah belum apa sih? Oke, ditahan dulu ya. Ah. Baca ya, ditahan dulu. Sebelumnya jangan lupa subscribe ya YouTube Grombol karena kita mau menuju 200 Juta. 1 juta lah. enggak 200 juta kan insya Allah. 2 juta. Iya. Ini satu penduduk Indonesia subscribe. Iya. 200 juta subscriber. Nah. Bentol Alilang. Oke, jangan lupa juga follow gua Ali Right History Indonesia, ada Right History Indonesia juga, ada Ghost Story ID buat kalian yang Gue denger suka Instagram dengan lo aktif sekarang, Li. Apa? Udah mulai aktif di Instagram. Udah, sudah. Instagram lagi enak sih algoritmanya emang. Iya. Iya. Emang Gue iya? ngerasa nggak diinterupsi sama minat lain. Oh iya? Dulu kan lu di Instagram tuh suka nyampur tuh interest following lu tuh teman-teman lu kan berarti kan. Dia tuh suka nyatuin kayak misalnya lu suka fighting akan masuk ke gua. Oh. Padahal gua belum tuh suka. Nah kalau sekarang nggak. Sekarang benar-benar pure punya lu. Malah lu bisa dari setting, lu bisa setting sendiri. Even kalau lu ketemu satu topik, lu bisa klik di kanan atas kalau Oke. gua nggak suka topik ini gitu. Mantap. Oh. Iya. Bentar, ditahan dulu. Menurut gua 2026 the rise of Instagram, makanya follow Instagram gue lihat atas. Nah itu dia ya langsung disebut di sini ada Karim Nasar ya dan di sini ada Maksudnya Basha YouTube aja Knobos. YouTube, Basha Nobles udah Mantap. upload Oke. 2 konten. Udah dua konten? Udah. Mantap, oke. Jangan lupa kalian kasih hype ya di komen sama juga ini kalian harus beli minyak wangi dari Wembley karena jujur ini baunya tuh fresh, enak banget, soft dan kalau kalian lihat nih tuh. Itu nggak terlalu banyak ceprakan air tau nggak sih? Nih kalau gua pakai juga Pikachu. Li, sekarang udah bisa dibeli offline. Dan sekarang udah bisa dibeli offline ya guys ya. Ini Di mana? linknya Di kita mana? kasih di Offline. Hah? Offline. 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 Bisa Oh, langsung datang beneran? ke store-nya. Gini guys ya. Kalian harus tahu dulu kenapa gue sedikit lola sekarang. Karena gue Ah, lagi anjing, menghindari gula. anjing. Gue lagi diet. Jadi maaf, oke? Kelihatan, mukanya kelihatan tuh. Lihat dong, guys. Gila. Ali tipe yang apapun yang terjadi di hidup lo kita harus tahu ya. Gak cuman tapi alhamdulillah gak cuman kita doang. Sekarang lo kasih ke penonton juga. Iya. Dia yang mau beli offline, lo bisa ke Ion Mall. Sementara ada di BSD. Yang pertama sama di Tanjung Barat. Tanjung Barat itu depan stasiun tuh. Gue tahu banget. Nah. Rumah teman gue Oh, di situ. Tanjung Barat. Stasiun Tanjung Barat. Sama Indomaretnya? Di sampingnya Sponsor Ion. Ion yang gede. Ion yang gede yang sebelum masuk komplek itu loh. Berarti arah dari Bandung masuk MBZ. Iya. Terus Jakarta. Iya. Assalamualaikum. Belum balik ke sono. Iya. Ke Tapi sono. kita masih ngobrol sama dia sih. Gue bingung anjing. Oke, langsung aja ya guys ya. Apa langsung apa?
Gue mau ngomong Aston Villa dipotong. Iya, lagi tiba-tiba bahas subscribe. Tiba-tiba Enggak, ghost karena, story. karena orang-orang di sini pengen tahu nih kita harus ngapain sih awal-awal gini. Pertama subscribe, kedua beri hype, ketiga Iya. follow kita semua. Iya. Nah sekarang langsung kita masuk ke Premier League. Jadi kemarin Napoli berhasil juara. Enggak, kita ke Serie A. Kita ke Serie A kemarin Napoli berhasil menang melawan Bologna skor 2-0 dan ini trofi pertamanya McTominay dan pastinya Kevin De Bruyne. Trofi kedua untuk McTominay udah Scudetto dong. Udah Ya, menang Scudetto. ya, sorry. anjing. Trofi pertama untuk Kevin De Bruyne. untuk piala ini. Untuk Ya. main Pertama bareng. kali McTominay menang ini. Itu kan Iya. maksud lo kan? Iya, benar. Dan main bareng sama De Bruyne juga kan? Iya. Sama Højlund juga kan? Benar. Itu maksud lo kan? Iya. Tapi De Bruyne udah lama banget absen ya. Iya. Bener-bener Dia udah cedera 3 di Champions bulan. League kan waktu itu kalau nggak salah Apa ya. terakhir gue cek radang. Apa pilek gitu gue lupa. Flu A. Flu A. Flu A. Gimana menurut Basya untuk pertandingan ini? Kenal Mat. Menurut lo apakah Napoli mempunyai kan ini sekarang juga lagi title race ya Napoli ini Sama juga siapa? title race sama Inter, AC Milan, terus Juve? Juve ya masih bisa sedikit ya walaupun nggak akan juara juga. Roma juga masuk. Nah, menurut lu dengan juara ini apakah bakal membuat bensin dari Napoli untuk mengejar title race itu sendiri? Gue selalu percaya kalau lu ngangkat trofi di pertengahan musim, itu tuh lu menambah Boosting confidence lu, antusiasme lu untuk mengarungi musim sampai akhir gitu. Apalagi lu udah ngangkat pertama nih pasti lu udah feeling, oh gue mau ngangkat selanjutnya mau ngangkat Serie A-nya, mau ngangkat mungkin Champions League. Tapi menurut gue next-nya dari Antonio Conte ya, bukan Napolinya sih. Antonio Conte ini adalah gimana dia bisa melaju di Champions League menurut gue. Jadi apapun hasil dari ini, yang penting menurut gue dia harus bisa sebisa mungkin jauh, karena dia, kalau nggak salah cuma sampai quarter final ya Pak ya, Conte itu ya di selama karir dia tuh mentok quarter final. Nah sekarang gimana dia challenge dia itu adalah supaya lebih ke semi final mungkin. Jadi tantangan itu. Nah, Dan yang harus kita pertanyakan aslinya Napoli kenapa akhir-akhir ini lumayan balik ke gacor lagi? Ada satu nama yang nggak kita kurung sebut-sebut. Rasmus. Bukan. Scott. Bukan. Kevin De Bruyne, Nggak main. Pepe Reina. Neres. Bukan. Pepe Reina. David Neres. Ini dari Ajax ya? The Gits Boy. Iya. Ya. Yes. Ternyata kemarin saking dia memang mencetak gol yang salah satu yang indah ya. Yes. Semalam. Satu error. Ya, terus, dia ada jadi headline kan di mana-mana. Sampai ada yang bikin karusel di Instagram tuh ngejelasin apa yang terjadi sama matanya dia sebenarnya. Nah, itu Lazy Eye. iya, itu bukan lazy eye, namanya apa gitu. Pokoknya kelopaknya dia ini emang nggak bisa naik, turun. Jadi kesannya kayak orang giting. Lazy Eye. Nggak, bukan. Lazy eye itu nggak kayak gitu. Lazy eye itu lo ngelihat sesuatu akan selalu buram walaupun pakai kacamata berlensa. Beda, enggak, lu beda. Lazy eye, bro. Lazy eye itu adalah orang yang kalau misalnya ngelihat tuh begini matanya. Anjay. Aduh Rim, manis banget Rim. Mending gini Rim. Mending gini aja sekarang. Manis banget. Li coba merem terus, merem. Ya berhenti napas. Lazy eyes atau mata malas, amblyphobia adalah kondisi penurunan penglihatan pada salah satu mata karena mata dan otak tidak bekerja sama dengan baik. Jadi nggak ada urusan sama tampak luarnya. Tampak luarnya malah kalau lazy eyes itu biasanya jereng. Gitu. Tapi apakah itu justru apakah itu dia dari dulu dari Ajax begitu atau baru Dari Napoli? dulu itu, dari kecil. Dari dulu. Kayak gitu. Oh. Nah intinya Neres ini kan bintang Ajax yang nggak kunjung bersinar ya. Dari Ajax dia harus ke Benfica, di Benfica juga Kurang kelihatan ya Pak Oleh. ya ada satu season dia bagus, tapi sisanya so-so. Ke Napoli juga selama mungkin nggak tahu nih musim keberapa dia di Napoli. Ini musim kedua dia. Sekarang di Napoli dengan game yang baru berjalan setengah musim dia udah punya 10 GA, di mana musim lalu berjalan satu musim dia punya 8. Jadi harusnya ini musim yang semacam musim perbaikan lah buat Neres. Ada penaikan ya. Iya, dan akhirnya Neres bisa jadi opsi yang baik juga buat Conte untuk melakukan serangan-serangan cepat. Karena kan kalau kita tahu Conte dia emang suka serangan yang cepat kan. Nah, Dan di sisi Conte lain, ini selalu ngasih piala ya. itu Gila Conte ini itu. pelatih. Conte. Tapi Itu gue gak gara yakin supaya dia Eropanya. menang. Kecuali di Tottenham. Enggak, gue gak yakin dia. Iya semua Itu di Mourinho bom, juga. mau Tottenham gitu. Dia ngatain Sebelum dia cabut, nyinggung boardnya. Di bom. Dia bilang nih kalau owner begini 20 tahun lagi juga gak bakal juara nih Spurs. Gila. Gila. Langsung Dan tapi bener expose kenyataan. Postecoglou.
Oh iya, Juara pas Europa Champions. League. Lawan siapa, Li? Tapi gue kaget Dua kalau kali gitu. kalau ngelihat line up Napoli, gue kaget Spinazzola tuh masih main sampai sekarang. Sebelumnya di Roma kan? Roma deh. Spinazzola nih di 32 tahun untuk left wing back. Spinazzola. Spinazzola. Jadi Z itu kalau di Itali baca TS. Spinazzola. Jadi si Spinazzola ini gue ngerasa Spinazzola. kalau misalnya Spinazzola. kalau ada Z-nya jadi dibaca S. TS. TS. Spinazzola. Oke. Kalau Z2. Berarti zebra zebra. Kalau Z2. Kayak Gimana? pizza, itu pizza. Pizzaro. Pizzaro. Nah udah, ayo mau Hatta. jelasin ini ada pertanyaan penting buat lo. Oke. Oh, mau lanjutin nggak Spinazzola Udah, tadi? Udah pokoknya selesai. Ya ini nggak tadi ini. gue nggak nyangka Super Coppa Italiana bakal dimenang sama Napoli karena kontennya spesialis liga sebenarnya. Betul. Nggak pernah ya konten bilang cup ya Pak ya. Dia liga Dan banget. fun konten fact itu. di Grombol yang dukung Napoli di final ini gue doang. Gua doang, gua juga. Papai Bologna, Ole Bologna, Basya Bologna. Kapan ngomong ini? Yang lain pada Bologna pas kita lagi ngerokok pada di luar. Pada ngomongin begitu. Gue bilang enggak, ini beda Napolinya. Milinkovic Savic, gue bilang di Arab McTominay, goblok. Vanja Milinkovic Oh Savic. Vanja. Goblok. Iya, gue kena goblok tiba-tiba. Lagi adem ayem. Ini ngomongnya Vanja gitu kan. Nggak. Kalau mereka kayak si SMS, Sergei. Rim. Sergei Milinkovic Savic. iya. Menurut lo terakhir ini sebelum pindah Yes, setuju gue. captionnya Rasmus Højlund. Nggak apa-apa lah. Apa Ini ngomong namanya? apa? Hah? Dia ngomong, Di aduh, Instagram. gue lupa lagi. Keputusan yang tepat istilahnya, keputusan Iya, yang tepat dia saya pindah. Tapi bukan Lah si McTominay baru aja sopan di interview. Nggak apa-apa nggak menurut gue. Højlund kan famous dengan captionnya. Cuman ada omongan Napoli juga nggak mau. Napoli ada kemungkinan besar nggak Perpanjang. nggak beli dia. Mau kemana dia? Akhirnya kan Balik kalau dia lagi. burn bridge kayak gini, Napoli enggak, MU enggak kan? Cuma menurut gue biarinlah dia berkembang di situ. Kalau emang dia jago season depan kita lagi balik. Cuman no bad blood tuh Højlund. Iya. Tapi Ya, dari betul. kalau yang lo denger boardnya United Nggak ada, belum ada omongan Højlund. enggak, maksudnya loan-nya Højlund ini bagian daripada proses penjualan yang belum terjadi, makanya di loan dulu. Apakah emang Tadinya proses lu penjualan. istirahat dulu deh? Jadi Højlundnya kan pengen banget tetap Milan tadi di itu, nggak Milan. pengen banget tetap di MU. Nah, tapi mau dijual ke Milan. Terus sempat ada sampai di preseason kita pokoknya nge-push Sesko tuh. Nge-push Sesko banget kan. Bukan Sampai Gyökeres, bukan? sampai ini ngerasa Bukan Gyökeres. Sesko. Gyökeres cuman ngebait aja gitu. Iya. Sampai kita ada di tahap Højlund nih, apa namanya, ini sinyal buat lo cabut gitu. Oke. Cuman menurut gua kalau emang dia harus balik lagi, oke lah. Dia juga striker yang bisa kok, bisa aja. Dengan dia udah ada confidence-nya, jadi bisa itu orang. Cuman emang dia lebih nyaman di Italia aja, gua ngerasa. Iya. Dia balik oke, nggak balik oke, no bad blood with him. Oke, Pemain yang mantap. satu main di Congrats Eropa juga. Napoli. Ya, Congrats, Napoli. selamat buat Congrats, Napoli. Nah, kita Papa langsung Napoli. aja pindah ke Doi. ya ini bisa dibilang seru, nggak seru juga ya sebenarnya. Kalau Real Madrid versus Barcelona disebutnya El Clasico. Oke. Tapi ini ada pertandingan juga yang sama-sama dari La Masia, yaitu Espanyol versus Barcelona. Ini juga disebut Barcelona derby. Ya, derby satu kota. Sorry, dari Katalan. Ya, derby Katalan. Derby satu Versi kota. Pai. Nah, Si Juan Garcia dulu ya Spanyol ya. Spanyol betul. Iya betul. Gue inget Barcelona berapa tahun lalu, zaman Xavi, itu mereka juara liga game terakhir di kandangnya Spanyol. Terus selebrasi digeruduk, turun semua dari tribun. Pada inget ya? Oh iya tuh, Ingat nggak lu? gila itu. Jadi mereka selesai game ngunci juara di situ. Masih diselebrasi, turun semua tribunnya Spanyol. Oh. Goblok anjing. Itu parah tuh. Ketangkep satu sih, assalamualaikum. Iya. Ya, Tapi tapi menurut gue balik lagi sih, Barcelona masih dalam formnya. Iya. Rafinha lagi fit, Lamine juga getting better. Di skema gelandang juga lagi matang-matangnya gitu. oke. Kemarin ada De Jong yang mencoba memainkan beberapa peran Perannya baru, Pedri. ya kan, supaya nggak stuck ya kan. Jadi ya masih. Baik, Tapi baik. gue penasaran sebenarnya di Barcelona di winter transfer nih.
Ada Apa yang mereka mau injek di bagian mana? Tapi sampai sekarang gue Kayaknya belum baca ya. black. Apa memang gue belum baca atau gimana? Barcelona kayak nggak bergerak di transfer ini. Coba, Beda mungkin lo sama. ada tagline? Nggak ada. Kalau gue ngeliatnya emang Barca kan emang belum spending yang gimana gitu kan. Tapi kalau dari si Laportanya atau siapa gitu atau Deco ngomong, memang dia berani spending kalau pemainnya tepat. Kata menurut mereka begitu. Tapi kalau bicara soal transfer, kalaupun ada kayaknya dia bakal ke ranah kalau nggak paling sih defender sih, kalau nggak defender midfield. Cuman emang belum ada desas-desus yang gimana dan kayaknya belum ada pemain yang available juga sih yang bisa dibeli atau di loan dengan harga yang reasonable untuk Barcelona. Lagi-lagi winter ya bro ya. Tapi paling ya dia bisa sebenarnya kalau market yang paling pas dia bisa nyari. Ini baru aja ke nih La Liga dari nih. Mate Moreto, ini salah satu jurnalis Itali melaporkan kalau Marco Senesi, Bournemouth, Wah gila diobral dong. diincar sama Atleti, Barcelona dan Juventus karena kontraknya habis di Juni. Setuju 6 sih. bulan lagi kontraknya habis, jadi mereka bisa Wah. deal sekarang. Setuju sih. Defense-nya Barcelona juga salah satu hal yang disorot. Cuma Jadi- Senesi bisa sih. Bisa lah kalau di Bisa. sana. Iyalah. Cukup tua tuh Mas Henry. Tapi ya experience untuk dapat. 1-2 tahun ya. Hmm. Paling nggak untuk nambel karena mungkin kayak yang muda-muda kayak kita biasa melakukan simulasi transfer dari game kan. Kalau kita main game pasti kita pengennya beli, tendensinya pasti beli tuh yang wonderkid. Umur 17, rating 97. Ngerti ya lo yang potensi berapa? Iya. Tapi karena di sepak bola lo harus beli yang mungkin ratingnya 7,5, 8, tapi bisa nambel lo untuk kerja 1-2 tahun. Dan menurut gue signing Marco Senesi ini fungsinya kayak gitu sih. Iya. Dan terbiasa main chaos juga di Bournemouth main begitu di Hansi Flick. Oh iya Bisa sih. jadi Iya, bagus. bisa jadi bagus. Rim, 6 pertandingan terakhir Espanyol lawan Barcelona. Semuanya dimenangkan sama Barcelona. Cuman 2 kali seri. Menurut lo pertandingan besok udah pasti jaminan Barcelona menang? Jaminan, sangat jaminan lah. Karena Bukan di kandangnya kelas ini. walaupun di kandangnya Spanyol ini ya. Gua kembali ke perkataan Gundo Desember, sapu bersih untuk Barcelona, semuanya dimenangin, semuanya lagi inform. Udah sekarang cuma tergantung dari Hansi Flicknya kayak gimana ngeramu nih bocah-bocah. Di situ doang kalau dia masih eksperimen, tiba-tiba ada eksperimen gagal baru bisa costing. Cuma sejauh ini enggak. Sejauh ini berhasil terus. We'll see. Tapi lu percaya nggak ada? Nggak percaya. Si Senesi liat belum banget ya. Gue cek caps dia di Argentina, dia cuma main di senior ya. Dia cuma main 2 kali. 2 kali. Yang pertama tahun 2022, yang kedua tahun 2025. Saingan dia tuh Sayangnya nggak banyak juga. Otamendi, siapa lagi Bro? Argentina, Romero, Romero. nggak banyak harusnya. Nggak banyak. CB-CB-nya. Ya tapi mungkin ya nggak semua pemain ya ada aja kan yang telat. Tapi ya good signing lah menurut gua kalau emang dapet Senesi. Ya, Dan lah, pas juga defense-nya dan paling nambel. disorot kan Yang defense-nya. kepukul banget si Areola pasti. Areola. Si Oh, Iraola. Iraola sorry. Iya. Ya Iraola kepukul banget tuh pasti. Ya, 2 Mereka main 4 cabut. Januari tapi ngapain kita bahas? Dia libur iya. Oh iya, Dia mereka main libur 4 ya? Januari. Makanya dari tadi gue nge-scroll nggak ada dia libur. Astagfirullah. Robbal baroya. Astagfirullah. Minal khotoya. Oh pecah sih. Pecah sih. Nggak, Nggak lihat jadwal. dari tadi gue ke Fotmap kan. Kok nggak main-main di La Liga anjing. Akhirnya gue gondok, gue pencet Barcelona 4 Januari anjing. Gue inget libur dia nggak ada. Baru main. Natal libur dia. Terus gimana? Ya udah, skip. Skip. Kita bahasnya sebelum game. Iya. Iya. Oke, berarti langsung ke Premier League aja. Gas. Gas. Ini ngakak sih, lupa ngakak. Klip lucu nih. Iya. Kita udah bahas gimana mainnya 4 Januari jing. Oke, langsung aja kita ke rivalnya Real Madrid ya. Mainnya sama kan? Sama libur. Goblok nih orang nih anjing. Oh, mainnya sama Kan juga. La Liga libur yang main bola cuma Premier League. Oh, sorry. Madrid 4 Januari juga gila. Oh, Serie A masih main, oke. Madrid 4 Januari jam 10 malam anjing. Lo Atletico Madrid juga sekalian. Enggak. Langsung aja kita ke Premier League. Dan sekarang ini pertandingan awal itu Rumah Ana ini Premier League. Rumah Ana. Ana udah nggak perlu main HP kalau misal ini udah nggak perlu main HP, Ana udah hafal. Mainan Ini pas Ana. banget, Rim. Pertandingan ini Manchester City versus MU versus Newcastle.
Nah, ini yang kita harus lihat, Rim. Gue mau kasih judul ya. Boleh? Battle of the Bastard. Ini game. Battle of the Bastard. Dua bajingan ketemu. Jujur. Kenapa? Newcastle nih iya MU bajingan apa? MU. Bajingan apa? Ya kalau lo sudah dikasih siraman-siraman rohani kehancuran MU berapa tahun terakhir. Cuma kalau meram, lo bayangkan MU di saat era-eranya bastard. Bajingan. Oh kalau zaman waktu itu iya. Iya. Waktu itu iya. Dan ini mereka dan gue ngomong gini karena gue yakin MU dalam waktu dekat akan menjadi salah satu tim yang dipertaruhkan lagi. Tanpa adanya Amad Diallo, tanpa ada Mbeumo, Bruno, tanpa ada Bruno, Mainu. Maino, ya it's okay lah Maino. Iya nggak ada midfieldnya mau siapa Jing? Ugarte, Casemiro. Ini Jack bagus nggak Jack tuh? Jack Fletcher. Ah. Lumayan. Main ya. Lumayan deh. Cuma kayaknya kita Lica yang main tengah. Lica bagus bener. Gue baru mau ngomong tuh kan gue nggak ada di review kemarin kan. Emang iya? Gue absen kan. Gue kenapa ya? Mana gue? Kita nggak bisa. Oh gue nikahan ya. Iya, kita nggak bisa. Jack Iya. Fletcher. Lu gue tahu. Yang ini gue bingung nih kenapa Dia absen. ikut bareng gue. Iya. Bro, Lica. Sumpah. Gila Gak ya. usah main Ugarte, Lica di situ. Lica di mana DMF? DMF. Lica iya. Casemiro berarti. Serius? Bodo amat siapa kayak Lica pokoknya jangan- Casemiro pas- Nggak gini deh. Rumus dari gua buat Amorim ya, buat Ruben. buat United. Ugarte kasih job desk lain, jangan main bola. Jadi Iya. gaji lu nggak rugi-rugi amat. Admin sosial. Terserah. Apa jadi playmaker MU deh? Jujur. Cocok dijual ke Wolves sih, dia lagi butuh Wolves. Iya, parah Rim nih pemain. Enggak, Ugarte itu bukan Nggak perihal- layak, Rim. enggak bukan perihal parahnya dia Dia emang- bukan pemain Liga 1 Rim. dia emang enggak, dia tuh enggak masuk ke dia enggak masuk ke Manchester United. Pegang omongan gue, Di dia main PSG juga nggak masuk, makanya dijual. di PSG. Harusnya dia masuk konten kita kemarin nggak menurut lu? Oke, pertanyaan gua, kemarin kita bikin konten Heeh. mencari pemain-pemain yang dianggap buruk, Iya. namun sebenarnya baik, Hmm. bagus. Dia nggak masuk. Gue berani, gue Gua berani. enggak. Dia Gua nggak enggak. masuk. Enggak, nih Gua oke. enggak. Put my head. Oke, nih. Nggak jelasin dulu. Ini mau gue jelasin. Iya, pertandingannya gimana? Enggak, Ugarte dulu, Ugarte Ugarte dulu. Kenapa? Kalau bahas nih match udah pasti MU kalah, jadi kita nggak usah bahas. Belum tentu apaan sih Belum lu? tentu Kita main di udah Old Trafford kok. Voltemade Apa anjing. nih? Jangan udah Newcastle Oh, nih Karim overrated. lagi ini, Gua kesel sama Karim. lu. Bukan, Newcastle overrated. Nih gua kesel sama lu. Iya. Karena tiba-tiba dua sama aja. Kagak. Iya. Rim, gua udah lama gua ngomong Newcastle ini. Aduh, pelatihnya Eddie Howe ya. Dia memang ada 2 personil yang bagus, tapi nggak punya karakter yang clear gitu. Iya. Mau ngapain tuh nggak punya. Penyerang nggak ada. Coba cek aja head to head MU Newcastle, iseng aja lo lihat. Nah, gitu gue balik ke Ugarte ya pas lo lagi lihat ya. Ugarte dia tuh Iya, kita ngomong di Lu PSG. berapa banyakan kalahnya di Nah, belakang? makanya gue bilang di PSG si Enrique gak masuk untuk profil Ugarte. Cuman Ugarte lo taruh Atletico. Ugarte lo taruh di mana yang perlu breaker Dia kan gitu. sayangnya sama Nggak Amorim, bisa di dia Atletik ada nggak di- masuk anjir. di Sporting. Saingannya Koke keras tapi bisa teknik. Barrios teknikal. Dia mau main di mana? Dia di Atletik juga nggak punya tempat dia. Dia cocok itu tuh Nottingham Forest mungkin sama Saunders. Nggak ada Anderson segitu. Nah, nggak bisa juga. Segitu fisikalnya Anderson punya dia teknik tuh juga. CDM tipe yang kayak Amrabat, yang nabrak-nabrak aja. Dia bukan yang nggak bisa lo harapin dia progresif ball kayak begitu. Tahu limited Dia berarti tuh kan. Bola pendek dah. Oh, bakat. Ya, dia cuma gitu nabrak-nabrak aja, nabrak. Udah yang penting nabrak. Yang penting nabrak, kuning, berantem. Itu Oh iya, merah, benar ya. kepukul. Kalau Lica sama Casemiro ditaruh di tengah, merah. Ini satu ujung-ujungnya match. pemain main di Liga Brazil. Lihat aja, ntar lagi nih. Enggak lah. Saudi. Enggak lah. Tapi Rim, kalau kita Di Itali deh. ngomongin masalah Kunya, ini pemain Siapa yang ngomong kunyah? Tiba-tiba lo bahas Ya, kunyah. maksud gua lini depannya MU ini juga nggak bisa dipermainkan, paham nggak? Kunya itu punya potensi yang bisa memenangkan MU besok. Enggak, lu juga tolong remehin MU soalnya. Bukan Iya. remehin MU, gue bukan remehin MU, gue tahu lawannya. Gue tahu Voltemade lagi Lu main di segacor Old apa. Trafford, pelatih lu Amorim. Ruben Amorim. Nah. Asik. Nah, Chelsea itu. deh, lawan saya James Park. Itu gue selalu takut James Park. Tapi kemarin kan Tata bisa ya. Walaupun seri ya, tapi secara mata tuh bisa. Dan gue kan United bisa. Tergantung, balik lagi kita tergantung starting lineup. Tapi berat sih, nggak Cuman adanya Bruno ini. banyak yang cederanya itu loh sekarang. Dia juga. Botman nggak ada. Botman. Seingat gue nih ya. Botman, terus Burn, terus Joelinton nggak ada. Ada Morgan Rogers. Dan lagi sekarang MU Rogers. Jacob Ramsey. lagi di MU sekarang set piece kan paling banyak. Menurut gua itu enggak, tapi itu margin yang bisa di Tiau kalau bola udara error. Iya. Iya, set piece paling banyak. Yang umpan siapa? Mason Mount.
Yang Mason umpan Mount biasanya bagus, yang tapi gol se- siapa yang biasa gol ngumpan? Bruno. Itu Tapi dia. bisa diganti Mason Tapi Mount. gini Rim, Chelsea waktu itu adanya Palmer yang paling disorot Palmer terus. Iya. Tapi nggak adanya Palmer sekarang, justru ada penggantinya. Enggak, tapi Peter lu. bukan enggak. Peter lu. Bentar lah ya. Gue pengen bahas ke situ. Enggak, gue gak seneng nih fans MU begini nih. Ngedon gini gak demen gue. dibilang pinter kesenangan deh. Ngedon gini gak seneng gue. Enggak, yang gue ini asli gue emang bener, tapi gue kepo. Gue penasaran dengan gak adanya Bruno kan berarti asli kan tapi gue problem siapa yang mau ditaruh. Sekarang gini deh, kita fair-fairan. Kita nggak tahu pairing center back kita ntar siapa. Kita nggak tahu pairing midfield kita siapa ntar. Gue bentar. Clear dong. Oh, ya, Tapi Rim, Bentar. Astagfirullahaladzim. Kita sekarang benar-benar di tahap kita nggak tahu siapa aja siapa aja yang akan main starting line up. Lu kalau kayak begitu terus lu mau gue pede di match ini, gue aja nggak tahu starting line up kayak gimana. Misalnya lo Mat, kiper Raya, ya kiper gue Lamen terus pasti. Back lo siapa masih cedera? Hinggapié nambah cedera. Apa? Hinggapié. Sekarang siapa yang cedera? Siapa aja? Hinggapié, Gabriel, White, Saliba. Mosquera. Saliba udah main. Saliba Calafiori berarti. Saliba Calafiori Mas Luis Kelly, kanan Timber. Itu pasti tuh. Iya. Gue udah nggak tahu, tergantung. Jangan ngomong nggak tahu, perkiraan dulu. Kan Heaven Euro. Perkiraan gue Euro Heaven udah pasti. Cuman gini, lu ngasih pressure sebanyak itu Pemain muda sih. untuk back 18 tahun 2 pairing, Paham. yang udah pasti Luke Shaw doang main. Paham. Karena mau World Cup, Paham. mau nggak mau dia harus main. Paham. Kontrak dia begitu. Paham. Kalau deket ke World Cup, gue wajib main. Paham. Abis World Cup, gue Atau izin Euro, assalamualaikum, jangan lupa. sakit. Oh iya Atau benar. Euro, Iya. jangan lupa. 2 tahun sekali makanya. Hah. MU dua hal yang gue yakin kenapa bisa mengantisipasi Newcastle. Yang pertama, Yang kedua. kebobolan banyak nggak apa-apa. Lu nyerang lebih berani tapi. Oh iya benar. Lu jebol lebih banyak. Betul. Oke, jadi nggak usah permasalahin Euro sama Heaven bikin kesalahan karena itu expected, mereka anak muda. Oke. Yang kedua, dominasi midfieldnya. Mereka itu kan main kemarin lawan Chelsea, at least mereka main press tinggi tuh, man to man. Lu bypass kayak biasa. Long. Lari. Cuma menang gak longnya? Iya, pas long yang Tapi menurut gua game lawan yang lonceng yang ngejar kita lihat. game lawan Bournemouth dan Villa Rim, menurut gua ngasih gambaran bahwa ada sedikit evolusi dari Amorim dengan permainan direct cepatnya. Kan lawan Bournemouth itu chaos banget kan, dan lawan Newcastle ini Arguably match of the season. gue setuju. Lawan Bournemouth. Manchester United Gue Bournemouth. setuju. Arguably match of the season. Seru parah. Empat itu. sama. Empat Oh, iya, sama, Pak. seru banget. Gue nggak nyeselnya begadang, parah. Iya. Kalau gua Dan begadang. itu menurut gue Newcastle Tidur di bakal kandang. ngasih hal yang sama, kayak mungkin gak sekeos Bournemouth, tapi bakal ada gitu-gitunya. Dan United punya momentum, bakal lawan Villa pun juga bisa bermain cepat dan bisa create chance. Yang penting tuh lu bisa create chance dulu. Lu punya Kunya yang bisa dibilang cukup udah mulai klinis. Very Ya false. kan? Terus Mason Mount back on form juga. Selama lu bisa tie di midfieldnya nih, lu bisa sedikit menahan Bruno sama Tonali sama Jacob Ramsey. Mungkin yang main kan Jordan masih cedera kan. Ya menurut gua bisa-bisa aja. Newcastle nggak gue setuju sama Ole. Dia itu momentum banget. Cuman emang yang ngeri ultimate-nya, gua akuin. Gila. Itu untuk dia finding Itu spaces. gol-golan di Chelsea ya. Iya, itu finding space itu ya PR-nya tuh. PR-nya apa si MU adalah gimana caranya lu meminimalisir bola ke ultimate. Yang jaga, Itu. yang ngoper ke Itu oh, aja. Tapi gua ada ini highlight lagi, sebenarnya. ada yang super sape. Nah, Elanga kan lagi jadi flop kan. Lagi jadi flop kan. Taruhan MU bagus. Ntar lawan MU super sub masuk golin atau assist minimal. Rim setuju nggak kalau Nggak setuju. punya the next Cantona? Enggak. Hah? Enggak, udah enggak. Enggak. Simpel aja, enggak usah lama gitu ya. Wen Kunya katanya. Mateus Cunha. Enggak, dia nyebut- Oh, bukan. Mateus Rooney. Nah, kenapa next Cantona anjing? Cantona kan Erik yang harus anjing. diantisipasi menurut gue yang Iya. kemarin punya peran besar banget di Newcastle lawan Chelsea. Itu Gordon. Iya. Gordon bapuk dari awal musim kemarin. Waduh. Iya. Off the ball-nya, Bro. Gue curiga pakai doping. Harus dicek tuh. Gila off the ball ya. Lari terus. Ganas banget off the ball ya. Itu bukan hanya off the ball, 2 gol yang dikasih ke Waltemada itu dua-duanya perannya Peran dia. Gordon. Yang pertama itu Gordon tap in, habis itu di save sama Sanchez kan. Bolanya gagal di clearance, diterima sama Waltemada. Yang kedua cross dia. Jadi menurut gue, nah sisi kanan lo siapa nih? Dalo Euro. Morgan Rogers saja terbang di situ. Iya. Morgan Euro Rogers kan, oh. party.
Euro kan? Euronya oke, Dalotnya ngelepas Gordon. Berarti Euro jaga Gordon. Ya dengan skema itu mungkin bakal ada kejadian kayak Roger kemarin yang dimana Bebas. Euro tuh dikasih space 1v1 lawan Gordon Iya. dan 1v1-nya Gordon lebih bagus. Lebih bagus. Cuman Gordon tidak punya spesialisasi shoot mungkin kayak Roger ya. Roger kan bisa keluar habis itu dia bisa ke ujung tuh, Iya. melengkung kan. Cuman kalau Flashing. Gordon abis ngelewatin Euro, volte made. Nah, passing masuk ke dalam itu ya sih. Nggak kayak Isak tapi. Halas Habibi. Oke, Halas. langsung aja ke prediksi skor. Prediksi. Kalau gua 2-1 MU. Gua Old Trafford 2 sama. Gua 4-2 MU. Bentar Mat, sebelum lanjut Mat. Ini tadi awal-awal bilang katanya Apa ya? kalah ini, kalah ini. Gua sekala-kalanya juga MU bakal gue prediksi menang mulu deh. Dan gue pede kita mengakhiri season kita dengan kemenangan. Apa? Season belum habis sih. Belum habis, masih Mengakhiri jauh. tahun kita dengan kemenangan. Dan Dari ya. satu game lagi. Enggak terakhir esok. Terakhir kan besok kan? Iya kan? Oh, udah lagi. Oh, 27 ya, bener 27. Oh, iya. Midweek. Midweek. Midweek masih ada. Iya. Kita sebelum mengakhiri jadi habis pada Natalan. Nah, itu tuh jadi di situ kita bermain tuh. Menang. Di situ kita bisa menang. Ngis. Menurut gua ini Ya harus ditelan dulu sebelum New Year, harus telan dulu gitu. Maksudnya harus dijalanin dulu sebelum New Year kayak gini gitu. Iya kan? Iya bener. gua berapa prediksi? 42. 4-2 MU betul. Oh. Gua 3 sama. Oke. Wah, ini mah ngangen-ngangen. Player to watch kalau gua punya. Lu punya, lu Mason Mount. Mason Mount, gua Ibrahimovic. Sorry, Seško Ibrahimovic. Ini musimnya Mason Mount menurut gue. Yes. Oh iya, kita mau bahas Seško tadi lupa. Apa yang mau dibahas? Ini pemain jago. Jago apa? Wala megang bola nggak pernah, nge-shoot nyundul nggak pernah. Iya, diumpan 2 kali anjing. Lah kalau kayak gitu kenapa nyerang Gyökeres? Dua-duanya nggak ke gawang, tai. Amat apa player to watch? Gue Lisandro Martinez. Gue pengen lihat kalau dia main di midfield seperti apa. Oke, kembali lagi guys ya. Jadi ini Pak Oleh berhalangan hadir. Kok berhalangan hadir sih? Ada urusan mendadak. Nggak bisa ditinggal. Digantikan oleh Papai. By the way, Papai ini fans Inter garis keras guys. Ya, bodoh. Oke, langsung aja ya. Kita langsung bahas pertandingan selanjutnya, yaitu Nottingham Forest versus Manchester City. Ya, ini kita lihat Nottingham Forest ini udah nggak kayak musim lalu ya. Musim lalu itu bener-bener ini tim apa ya, underdog atau Catwoman apa? Underdog bener ya, usah pakai sasaran lagi. Oh, underdog ya. Catwoman. Bukan. Apa tuh underdog Catwoman anjing? Bukan Dark Horse. Underdog sama. Dark Horse. Udah hitam. Tapi musim ini benar-benar ada sedikit penurunan, tapi nggak boleh Nggak menyepelekan juga. nggak sedikit. Ya, penurunan sedikit. lah. Dia apa degradasi juga loh. Peringkat 17. Nah, ini benar-benar anjlok banget dan mereka akan melawan Manchester City di kandangnya Nottingham Forest. Coba dari Papai dulu nih. Menurut lu pertandingan ini gimana? Clear kalau bahasanya anak-anak, clear menang City. Apa? Even di kandangnya Forest. Ya, pertama ketidakstabilannya Forest. Yang kedua, gimana seremnya Pep Guardiola semenjak November. Nggak kalah, kalau kata Gundo, dia nggak ada kalah sekarang nih dia. Gimana Haaland setiap 2 kesempatan 2 gol. Dia 19 gol ya kayaknya. Sekarang 19 gol half musim, dia bisa mecahin rekornya kalau emang stabil kayak gini. Jadi Forest bukan masalah lah. Sebenarnya malah yang menarik nih dari City ini bakal makin serem karena dia udah semakin dekat dengan Semenyo. Nah ini Serem banget. menurut gua brilliant move dari City kalau dapat Semenyo karena Nggak adil dunia ya. City ini sekarang kan right wingnya dia tuh adalah Savinho dan Oscar Bob sebenarnya yang pure right Iya. wing. Tapi dua pemain itu dua pemain yang belum dipercaya Pep secara konsisten dan sekarang cenderung mainin entah kadang Foden di kanan, Silva di kanan, Cherki tiba-tiba di kanan gitu. Dan dengan lu punya Semenyo, pertama lu City bakal ada di 2 arah. Lu Kiri bisa nggak sih, Mat? dia asik kiri, tapi dia versatile banget bisa main kanan. Jadi lu bisa mainin Doku sama Semenyo bermain bareng
di beberapa game yang emang dibutuhkan lebih fleksibilitas. Karena sekarang mungkin kritiknya ke City sebenarnya untuk di sisi forward itu walaupun udah produktif banget adalah menyimbangkan antara Doku dan sisi kanannya, karena sekarang cenderung diisi sama Cherki cenderung mengisi pos itu kadang-kadang habis itu crossing ke bagus kanannya. Holding sih. Bagus, cuman dengan lu punya kalau lu Cherki lebih fokus ke tengah sebagai playmaker, playmaking, ya pasti satu ada dikorbanin sih antara Foden atau Silva. Itu lagi pada nyetel Kan semua. sekarang Foden ngisi Doku. Iya, Foden ngisi Doku di Cedera. cedera ya. Oh. Iya, nggak tahu juga dia. Jadi kalau juga. Cherki yang lebar ke kanan, Bernardo yang nutup biasanya. Kan biasanya 4-3-2-1 sekarang tuh udah Cemara. Jadi di belakangnya Haaland itu Cherki sama siapa sih itu lagi? Cherki sama Foden. Enggak, Foden tuh di belakangnya. Silva. Tijani Tijani ya? Sama Tijani Rangers. Ya, Tijani Foden kurang lebih tuker-tukeran. lah. Iya, gue cuma agak bingung di saat squad lo menurut gue sekarang squad ya salah satu squad terbaiknya lah dengan pakam terbaiknya chemistry sebagusnya. Ya Semenyo kalau masuk pun menurut gue super sub. Semenyo kayaknya nggak main first, mungkin Semenyo dia beli Semenyo menurut gue bukan fully fokus on the Premier League. Menurut gue Premier League dia punya pakemnya. Bisa jadi menurut gue bakal ditaruhnya buat di Champions League-nya. Apakah mau Rim? Transisinya dapat. Apakah mau Semenyo menjadi opsi kedua? Justru Made maunya ke City sekarang. Duitnya berapa ya? Di gajinya? Dari It's all semua about Di atas money, 200.000. MU makanya nggak, MU kan juga nolak karena itu. Karena MU Berapa? di atas 200.000. Pantesan. Bukan cuma tim Anda. Apa? Tim kami juga mundur. Mundur kan? Ya, tapi harganya no brainer tapi sih 65. Iya 65-nya no brainer, cuman kalau gajinya Gajinya yang gila. gajinya gede, City mah nggak masalah ya. ya untuk City nggak masalah, ada halal 500.000. Dan kayaknya bakal keluar juga satunya antara Savinho atau Marmus kayaknya. Cuma ini nih maksud gua emang Pep ini punya privilege ini di bulan Januari tahun lalu dia dikasih Marmus, Nico Gonzalez sama siapa? Dua aja Marmus, dia. Nico Gonzalez, iya benar. Sama Kusanov. Salah juga di situ ya. Di Januari. Sekarang lu Marmus yang lu beli dengan harga 70 jutaan nggak perform, lu tambah lagi dengan Semenyo 70 juta. Jadi memang ya mau nggak mau City mah punya privilege itu, lu ketika perlu ini tinggal ngeluarin duit segitu gitu loh. Yang kurang Sebanyak tinggal itu. right back ya. Right back pun right back sebetulnya yang Nunes. udah ke cover sebetulnya udah ke itu. cover, cuma butuh alternatif aja nggak sih? Iya, alternatif cadangannya agak-agak gimana? Kayaknya udah pasti menang City lah ya kemungkinannya. Udah lah. Langsung aja Gue ada kita personal tapi gue kayaknya Forest. Forest ya. Berarti ada personal Ya. agenda personal. Oke, langsung aja ke prediksi skor. Kalau gua 3-1 menang City. Gua clean sheet City 2-0. Forest ya, 4-2. Aduh Forest Menang Forest. Nang Forest City. Oh. ditinggal beberapa pemain ya ke Afcon ya. Si Boli ya kalau nggak salah. Siapa? Forest. Forest lumayan banyak. Ada yang ke Afcon ya? Ini Sangare ke Afcon. Iwobi siapa? Nigeria. Siapa Ibrahim Sangare? Yang back. Bukan, aduh siapa sih namanya? Bukan dia Allahu Akbar. Yang Hudson-Odoi. Bukan Hatsonado juga sih setahu gua. Sangare, Ndoye. Aina Ola Ola Aina. cedera. Ola Aina cedera ya. Cuman Boli sama Sangare sih. Kalau Aina fit, Aina juga berangkat. Cuman Boli sama Sangare yang national team. Nah, itu. Boli sama Sangare, cuman ya Sangare di tengah pivotal banget. Tapi gue tetap sorry lah, gue coba mempercayakan diri kepada Sean Dice nih. Tapi bisa jadi Shandice tuh gak ketebak. Nggak ketebak. Yang gak ketebak sama dia tuh babak keduanya. Babak kedua dia tuh awalnya tuh mulai ngegas banget. Starting banget. Kalau City di babak pertama gak bisa ngekunci 3-0, menurut gue ya bisa jadi. Makanya kenapa gue juga gak memprediksi City clean sheet, karena ya ada presiden di mana Iya, di mana makanya sama. yang pertama Forest bisa Nyetak gol. unjuk gigi nyetak gol, dan City kadang-kadang kebobolan. Ya emang kelemahan City di awal gitu. Kalau Man City kan kayak begitu kan. Nah, jadi itulah kita lantar lah. Oke, gua ulangin ya. Prediksi skor gua 3-1 menang Manchester City. Sampai diulang-ulang sih. 2-0 Manchester City. Gak mau lah. 4-2 dia. Buat Gua- dia SD seat, seat. Gua Karim Nasar. Berapa skor Enggak, prediksi? gua baru kamera baru dipindahin gua. Prediksi gua 4-2 menang City. Oke. Gua 2 sama personal agenda personal. Player to watch kalau di sini lagi dan lagi gua Ya, pasti Foden. lah. Lu? Foden gila Pak, sumpah Pak.
Gue Haaland lah. Iya, Erling fucking Haaland. Haaland akan Gua- akan nge-break rekornya Vardy musim ini. Siap. 11. 11 game berturut-turut. Udah lewat, udah kelar. Oh dia ada nggak golin ya Udah lawan? 18 game nih. Enggak, dia mulai sekarang nih akan terus golin. Oh. Oh, jadi kalau ini Kapten Haaland aja mentok ya. Ya, mentok. Iya. Season. Bench bus kan. Gue si Elliot Anderson. Anderson. Oke. Ada bintang sendirian tau gak lo? Dia kayak bintang Iya, sendirian bener. aja. Paling sama Gibbs White lah, tapi lebih ke Anderson. Gibson juga Gibbs ya, ntar White. abis 5 game hilang, abis itu golin. Gibbs Nah, ini Diincer sama udah tim besar. 4 game hilang. Enggak, kemarin 2 gol. Dia udah Yang kalah sama Fulham 2 4 gol. game, 4 game, 2 game. Oke. ya. Oke, langsung aja ke pertandingan selanjutnya. Nah, di sini sudah sangat jelas ya. Arsenal versus Brighton. Khusus buat Basya, gue mau ngasih pertanyaan. What's happened about Arsenal? 3 pertandingan terakhir, cetak golnya own goal 3. Penalti Ya, penalti dari Gyökeres. Nah, Ada apa dengan Arsenal dari sorry. Nah, dari Arsenal di Emirates mainnya melawan Brighton. Ya ini oke lah, mungkin menang Arsenal. Cuman kan kita lihat dari permainannya agak gimana menurut lo? Dari 3 match itu berarti kan Wolves, Everton, Crystal Palace. Yang kita main menurut gua jelek itu di Wolves. Oke. Kalau lawan Everton sama Palace menurut gua kita nggak main jelek. Kita tuh bahkan ada kalau statistiknya tuh dari dua match terakhir Villa sama Palace, Everton sama Palace itu XG kita tuh 6. Tapi kita cuman golin tadi dari on goal 3 dan penalti. Kita create chance segitu banyak lawan Everton itu menurut gua kita harusnya 3 gol minimal. Lawan Palace pun juga sama. Bahkan Palace tuh kemarin di Carabao Cup dia tuh XG awal muncul itu di golnya Gehi yang menit 95. Nggak ngapa-ngapain. Palace tuh definisi tidak ngapa-ngapain sampai menit 95 Gehi golin. Iya. Defense ya berarti ya. Kita sedominan itu. Tapi pada blee aja dari Nah, dua match terakhir Itu forwardnya. permasalahannya ada apa Ya, itu dengan finishingnya Nah Arsenal? itu individu aja sih maksud gua itu momen in game aja. Lu harus balikin lagi percaya dirinya dan lebih apa ya? Lu gak di situ kan ada beberapa inilah skenario. Lu dapat bola depan gawang, lu nggak siap, lu panik. Biasanya paling sering begitu tuh. Nah itu gue ngerasa itu lagi terjadi sama Arsenal, forward Arsenal. Depan gawang tuh kayak panik aja. Padahal sebenarnya santai aja kayak biasa lu main, kayak lu di training. Itu satu hal yang fundamental dan itu banyak resikonya. Kita jadi hanging tuh 1-0 kayak on Everton 1-0 sampai menit 90. Itu kan nggak baik untuk kondisi tim. Jadi nervous lu, jadi takut kita kebobolan di last minute. Jadi mainnya jadi nggak oke. Lawan Palace pun kejadian kan akhirnya Gehi golin menit itu, Mat. 95. Permasalahannya apakah Arsenal ini mengikuti daya tarik permainan lawan? Maksudnya? Jadi kayak permainan Everton kemarin menurut gua ya terlalu monoton. Maksudnya kayak dia mengandalkan cuman dari back ke tengah terus hilang bola. Nah Arsenal itu apakah mengikuti gayanya seperti musuhnya sekarang-sekarang Oh ini? enggak, gua ngerasa Arsenal bisa mencoba di beberapa game ini Arsenal mencoba untuk tidak ada chaos di game itu, makanya ngontrol banget. Nah tapi dengan cara ngontrol dia itu adalah build up dari belakang, ngemancing pressing, abis itu dia bypass. yang bener-bener main defense banget tuh Wolves yang kemarin, tapi Everton sama Palace itu sempat ngikutin pola itu dia agak sedikit maju di bypass. Cuma gua nggak ada masalah sekarang. Kita shifting nih. Kalau musim lalu kita kesulitan creating chance. Sekarang masalah shifting ke finishing. Nah menurut gue ini bukan problematika yang besar banget sebenarnya sih, cuman butuh beberapa game untuk pemain tuh sadar gue harus ngegolin gitu. Ya dan gue harap start tuh dari Brighton. Oke. Tapi masalah ya kalau shiftingnya ke finishing jadi nggak terlalu besar. Iya. Karena paling finishing ketika lo punya chance 20 kali setidaknya 5 atau apa udah on target itu. Pasti ada. Dari 5 mungkin dapat 1 gol. Iya. Nah, cuma masalah di sini kalau dia ikut main, kalau Brighton ikut mainnya Arsenal, selesai di sini. Karena Brighton tim yang berani keluar. Ya, Tim itu yang malah berani malah enak dong buat Arsenal. Ya, Pak. makanya itu kan buat Brighton ya. Iya. Rim, dengan tidak adanya Hincapi cedera ini, Gak peduli anjing. hah? Ganti better tai. Iya, tidak adanya Calafiori. Hincapi, kemungkinan besar yang akan dimainkan Calafiori dan Saliba. Menurut lu, apakah ini
menjadi, maksudnya apakah ini momen yang tepat bagi Arteta untuk mempertahankan lini belakangnya MU? Sorry, update 50-50 dia. Li, sorry, update 50-50. Oke. Jadi dia ada, kan dia cedera itu sebenarnya cuma shoulder doang. Cuman apa? Kepelitek salah bahu bantal. kepelitek gitu-gitulah. Oh, shoulder. Mungkin Itu dia yang main ini apa? Udah tahu gak masih kesalahan pinter. Ya, masih 50-50. Oke. Bisa main bisa enggak. Oke, gimana Rim? Saliba sama Calafiori. Udah kita juga bahas nih match. Arsenal pasti menang. Iya, terlalu dalam juga. Amin. Iya, Arsenal pasti menang. Gak mungkin lah. Arsenal dengan yang lagi form kayak begini, tim dengan squad depth sebagus ini kalah ya. Enggak, menang it's okay menang. Cuman pertanyaan gue apakah solid lini belakangnya? Ya pasti solid lah kalau Apakah misalnya kebobolan gitu? Saliba nggak solid, Calafiori-nya solid. Calafiori nggak solid, Saliba sama Calafiori lagi problem, Rayanya perform. Mereka berdua lagi nggak perform, ada Zubimendi juga Jangan yang sebut membantu nge-cover. Kalau perlu mereka Januari mau beli Joao Neves kan katanya kan. Sekalian Liverpool mau beli Joao Neves. Iya, enggak, lu denger kan infonya? Ben Jacobs. Gue udahin yang Ben bilang Jacobs berita. enggak kalau misalnya li beneran nih. Sumpah gue gak mau. Sumpah. Wallahi. Ya, lu ganti- Mending Vitinha atau ganti Ruiz. klub aja. Goblok. Enggak mending Vitinha atau Ruiz. Ini orang overrated yang dibesar-besarkan media. Coba dong. Kebantu sama Vitinha, Ruiz. Alasan lu benci sama dia, kasih tau dong. Udah sering Rim. Iya. Cek aja. Oh, kemarin buat udah di-upload belum? Udah, ada lagi Joao Neves. Ada lagi. Ada lagi. Lu juga lebay li anjing. Bukan lebay Rim. Oh enggak, yang Enggak. yang gue lihat yang story, yang gue lihat. Kalau misalkan Chelsea, Arsenal, MU, City menghina kayak gitu, it's okay karena kita hitungannya kalian tuh kompetitornya Liverpool. Tapi yang ngomong Neves, Rim, pemain yang kemarin PSG-nya sore, abis menang UCL. yang PSG, Yang PSG-nya akhirnya menang UCL tuh. Dan Sixtuple. satu, Dan Sixtuple. 6 jing Sixtuple namanya. kan bahasanya waktu lawan Liverpoolnya. Di season itu. Ya Iya, enggak, tetap aja pemain songong dia kebantu Vitinha sama Fabian Ruiz. Tanpa Vitinha Fabian Ruiz dia 6,6 orange waktu ke World Ya, Cup. kalau nggak ada dia 10 orang mainin dong. Iya, Enggak, kalau nggak ada dia benar. Vitinha Ruiz gak main Pak, yang main cuma dia. Nilainya 6,6. Ingat banget Ya sumpah. iya kalau Vitinha Fabian Ruiz jelek, ini pasti jelek lah. Vitinha Fabian Ruiz gak main. Ya, iya chemistry, anggapannya kayak misalnya Soboslai lagi jago-jagonya, tiba-tiba yang main Mayulu, kalau nggak yang main dari akademi lo siapa yang sampah pasti ya Soboslai jelek, wajar lah jing. Enggak, Soboslai gak pernah jelek musim ini. Iya. Yang jelek emang elu, yang jelek tuh elu, hati lo, harusnya muka tuh lo. konten kemarin Soboslai masuk. Iya. Dia harus ke better team. Lah kita kan nge-rate dia banget, Pai. Bukan tuh yang pemain buruk. Harusnya ke better team gue Harusnya, setuju. iya, Iya. dia ikut tim. Yesterday dia sekelas Everton lah dia. Yang better dibanding Liverpool. Neves ke Arsenal, Mat. Wah, Gak sabar ketemu awas, Arsenal, Mat. semoga. Gak sabar ketemu Arsenal. Ya, oke. Gue pengen Neves ke MU sih. 3-0. Langsung aja ke Basya mau ada tambahan Nggak ada, tentang Arsenal? cukup. Nggak ada. Ini udah pasti tentang Arsenal lah ya. Di Emirates Langsung aja. Ya ini pertandingannya di Emirates. Udah di Emirates. Prediksi skor kalau gua 3-0. sabar dulu, Pak. Ya mau dia 3-0. 2-1 menang Arsenal. 3-0 Arsenal. 3-1 Brighton. Gue selalu prediksi. Kebalikan. Kebalikan ya. Gua 3-1 Brighton. 2-0 Arsenal. Player to watch udah pasti gue Keres. Gue bukan Gyökeres, tapi gue di sini pengen nonton Martinelli. Main. Bisa nggak tahu sih. Kayak Trossard. Trossard. Gyökeres gue hat-trick. Hah? Hat-trick Gyökeres. Bismillah ya Allah, semoga papai benar ya Allah. Gyökeres hat-trick. Gyökeres hat-trick, Gyökeres hat-trick, Gyökeres hat-trick. Oke. Gyökeres hat-trick. Oke. Oke terus. Rim. Lagi dong Rio, samain. Jangan, Rim. Gua Welbeck hat-trick gitu. coba midfielder siapa mat gue lupa deh Brighton. Baleba, Udah Weaver. Hinsawot, Bang. Ayari. Weaver back ya. Router hat-trick. Kalau gua mau lihat si Saka lagi. Gua lagi. Baiknya, Basya, ya Allah. Lu mau lihat Sakanya? Saka 2 gol, Saka 2 gol, Saka 2 Oh, gol. bisa dikat lu udah keburu ngomong sakanya. Prediksi apa? Prediksi sih? Player to watch. Player to Prediksi watch. belum deh.
Udah 2-0. Saka 2 gol. Saka 2 gol. Iya kan bener 2-0. Saka 2 gol. Oh lagi ini. Oke, langsung aja ke pertandingan berikutnya sebenarnya. Saka hat-trick. Udah. Langsung pertandingan berikutnya. Ali jelek. Mungkin. Emang. Mungkin. 4-0 Liverpool, GTK. 4-4 ya. 4-4 enggak. Boleh sih gua kapten. Boleh. Baik, langsung prediksi aja, Pak. Udahlah. Bahas dikit, Pak. Oke. Lawan siapa sih? Lawan siapa? Wolf. Kemenangan pertama Wolf musim ini. Ini gue mau bilang Liverpool ya kerjasamanya tolong ya. Ini pertandingan lawan Wolverhampton. Wolverhampton baru punya 2 poin. Kalau ini sampai minimal seri pun, Hoki gue off sosmed 3 hari. Off sosmed gue 3 hari. Liverpool hoki parah Liverpool ya. Akbadu International Duty, Cirewa International Duty, terus Bueno cedera, Gomez cedera, Belgarde cedera, Andre Gomez. Enggak, Groin. beda. Ya? Gomez beda sama Andre Gomez. Andre Beda, biasa. Andrenya pemain tengah. Andre ada, Andre. Itu yang bahaya. Cuma beknya siapa di Kreci? Enggak apa sih kita mau pura-pura Bahlul Wolf bisa menang. Enggak, dengerin nggak dulu. bisa. Ini mau gue cut yang di sini. Kalau Enggak, misalkan gimana emang menurut Liverpool lo, Pak? kalah, Kalau lo ngeliatnya gua gimana, off Pak? sosmed seminggu. Apa? Enggak mungkin lah, Ya, tolong Liverpool Agak kerjasamanya. mustahil, Gue agak gigit mu- pala kau aneh ya. Agak mustahil nggak sih kalau Bikin misalnya malu dia kau. kalah? Aneh Tolong. banget. Lumayan mustahil sih dia kalau kalah. Kalau Liverpool kalah nih, tapi diem loh. Ini jujur ya. Ini fans Liverpool so asik semua, diem. Dia 6 game belum kalah. Iya 4 makanya. kali menang 2 kali seri kan lo. Iya. Iya Loh, emang enggak, iya. gini, Semenjak seakan-akan nih orang masih taunya dia masih berantakan, masih slow. nggak mau tau nggak semenjak apa? Semenjak Mohamed Salah nggak masuk starting line up. Iya. Kita fair-fairan aja. Enggak waktu Tapi itu di sisi yang sama di Mesir Starting line up. Salah on point. Ada Marmus. Bukan. yang menyelamatkan siapa? Maksud gue di satu 91. sisi ini Siapa player of the dua- match-nya? Siapa? MOTM. Marmus goblok. Tapi yang Enggak. 91 kok enggak ada mau salah Nggak ada, seri. maksud gue nggak ada urusan Marmus. Foto Maksud berdua juga. gue di satu sisi Liverpool tanpa Salah bergerak. Salah tanpa Liverpool. Salah tidak di Liverpool, dia bergerak juga. Iya sih. Berarti alangkah baiknya kalau balikan. Nggak, kalau menurut dua-duanya gua- dibubarkan saja. Salah menurut gua harus revenge ke Liverpool. Katanya dia pengen nyoba posisi right wing back. Gue denger kata terakhir MU aja. MU aja. Tapi li Oh nangis Ingat- lu salah ke MU. Wah abis lu. Wah itu lebih dari Ini buat itu lebih konten dari nggak? Van Gua Persie sih. nggak mungkin. Itu lebih dari Van Persie Rim. Salah ke MU Rim. Iyalah. Lebih dari Van Persie. Beda lah. Lebih dari Vigo ya. Enggak lah, beda Kalau lah. salah ke Liverpool itu MU. Van Persie ke MU itu ibaratnya kita ngambil Kunha dari Wolf begitu. Iya, dan juara di MU kan? Iya benar, Oh, juara di masalah MU udah juara di Liverpool, Udah cuma juara diantek semua. aja. Udah juara semua, iya. Udah Cuma ngerasain kalau semua. legend nggak loyal gitu agak Bukan legend lah deh. iya kan Tapi- buat tim KD legend lah. Inget gimana Wolf tuh kemarin nyulitin Arsenal di kandang. Bertahannya sangat solid sekali. Nah, ini Jadi yang ada perlu potensi juga. Nah, itu. Dan Gitu CEO-nya loh. baru open statement dia bilang, Iya. stay with us, you know, it's been a difficult season. Wow. Dia bilang kayak begitu. Jadi Ini menurut beneran gua, ada? Nggak, ini beneran. CEO-nya Coba cek. presidennya percaya. ngomong di publik, ngomong Iya, ke publik, makanya. bikin video. Jadi menurut gua John Farke bukan dia pelatihnya. Kok bukan John Bukan dia. Si ini Rob Edward. Apa? Rob Edward. Rob Edward bakal dikasih hadiah akhir tahun. Nah, Bantai Liverpool. gue setuju banget. Nih, Mungkin, apa ada enggak? nih tuh message to Wolf to fans. Itu yang punya tuh. Presidennya ya. Ini Tapi lawannya Kayak Liverpool iklan ini ya, gila. kayak iklan forex gitu ya. Gila. Iya, makanya gua Lawannya Liverpool, Bos. bisa li percaya. Ya nggak ada yang nggak mungkin soalnya Arsenal enggak sih, cuman nggak bisa ini. Arsenal juga emang nggak menarik juga mainnya, jadi kayak Ya udahlah. Ini Dan nggak ada pertandingan. Soboslai suspended. Kita bukan buat main tim, Mat. Nggak ada Soboslai. Nggak main Chiesa juga parah. Nah. Terus Wirtz juga doubtful, diragukan. Hamstring, Hamstring. anjing berat diragukan. orang Hamstring ringan. gua Belum ada yang balik juga ya, Gakpo belum balik ya? Tapi nggak apa-apa. Isak cedera. Gakpo jangan main. Isak nggak main. Penting. Gakpo juga masih ragu-ragu. Enggak di. Isak Iya, kasihan tapi Beli. Curtis, Ya. Gravenberch Van de sama Ven. brengsek itu tim. siapa ya? Itu lagi. Tapi biasanya dia ketemu 3 back kesulitan Liverpool. Sama Chiesa Ya. lo mau nggak mau. Ya, Kanannya Chiesa siapa harus ya? masuk. Iya, Tengahnya Chiesa siapa? harus Gantiin wajib. Gravenberch, McAllister. Jones Chiesa terbang sih.
Lawan 3 back Chiesa terbang. Atau Frimpong, kayak Euro Rainbow. 2020. Atau Frimpong Ya right waktu wing. lawan Itali kan. Italia Iya, lawan Inggris jing. Frimpong kan cedera Enggak, juga Chiesa lawan kemarin. Itali. Frimpong cedera juga kemarin kan? Iya, cedera. Sekarang balik belum? Tapi di sini Dia balik. di sini sih dia masuk ya. Maksudnya enggak Udah balik itu cedera ringan. ringan. Apa pilek kalau nggak salah. Enggak, berdarah sini ya. Tapi kalau di Footmob left wingnya siapa? Nyoni. Nyoni. Yang Enggak, prediksinya enggak, Nyoni. Bukan Ngomoha. Nah, ya udah langsung aja Ngomong ke dicabut. Mana? Ngomong udah cabut kan? Enggak lagi. Yang udah cabut tuh siapa ya? Yang seru Nggak ada yang cabut. Ini Elliot yang ke Harvey. Aston Villa. sama Harvey Elliott. ada lagi yang cabut. Enggak ada. Kayaknya Januari lo ambil Harvey Elliott lagi sih. Kamu lo jual kemarin ya? Iya, makanya Itu lumayan bodohnya super sub botak tuh. satu ini. Elliot dijual nggak masuk akal. Iya kan, di otak mempertahankan Curtis Jones. Di otak kita kan Kan lagi bagus sih. Curtis Jones. Curtis Jones. Ya buktinya Curtis Jones lagi ngasih peran dari belakangan ini. Baru satu Jujur pertandingan. aja, enggak. Lilo Satu biasa. pertandingan. Musim ini dari setelah season Szoboszlai, dari Curtis season Jones. lalu. Satu pertandingan nggak? Dari Inter siapa itu yang perform? Curtis Jones. Apa? Selain Szoboszlai yang perform sama Curtis Jones. Enggak, di doang. kebiasaan dari season lalu juga gini, semua pemain lu hina-hina. Hati-hati lo ada yang meninggal juga, lu gua klip nih bener nih kalau ada yang ini. Iya, gua klip lo pernah Udah ngehina-hina. lo. langsung aja lah. Prediksi skor 3-0 menang Liverpool. 4-0 Liverpool Lawan siapa sih? Wolf. 2-1. di Anfield lagi. Wolverhampton. Tapi bisa aja sih. Arsenal 2-1. Gua seri aja. Arsenal 2-1 on goal lagi. 1 sama. Player to watch kalau gua KRKS. Milos Kerkez. Yes. Set orang sih. Gue Gehi. Enggak ada. Mancing. BTW Gehi kemarin ngobrol aja. Lanjut. Lihat. Kan ngomong lagi sini gitu. Langsung aja ke player to watch. Kalau gua Milos Kerkez. Itu diulang lagi sih. Ekitike lah tetap. Dor. Ekitike menarik sih sangat menarik itu pemain Ekitike menurut gua. Dekat di situ tak. Gua Stan Larsen. Oke. Thumbs up Prediksi lu berapa? Thumbs up apa thumbs up? Liverpool. Sama. Kalau gua thumbs up Liverpool. Enggak ada. Lu thumbs up. Apa thumbs upin aja. Iya. Nah, ini langsung pertandingan selanjutnya Chelsea versus Aston Villa. Ini kalau Dole, wah big match. Wah, Tapi lah, menurut gua big match, Pak. Wah, Menurut gua, Pak. iya. Big match. Emery lagi gila 10 pertandingan. Aston Villanya lagi bagus. Chelsea lagi buruk. Iya, tapi Nggak kan ketemu ritmenya mau kemana tuh? tapi ini mainnya di Bridge. ini Stamford Bridge. Iya emang. Lo pernah dengar Oleh ngomong ini nggak? Kalau Chelsea itu di Bridge mainnya nervous. Iya. Away lebih berani, lebih ini. Karena Pernah denger nggak? fans-fansnya katanya dikit-dikit ada yang salah ngoper dikit, kayak yang salah ngoper dikit, tiba-tiba pada nyanyi-nyanyi. Pernah denger gak? Enggak. Gak pernah denger sih kalau orang ngomong. Kona orga lager gitu tiba-tiba ada nyanyi. Ya ini menurut gua pertandingannya bakal sengit ya karena Aston Villa 10 pertandingan terakhir bersama Emery tidak pernah terkalahkan. Bukan tidak pernah kalah. Tidak Win pernah. streak. Win streak. Win Streak streak ya. 10 game. 10 game terakhir lawan MU juga 2-1. Iya, Tapi mainnya kurang ya Rim ya. Aston Villanya. Bukan mainnya Karena kurang. dia menang home ya. Masih bisa diekspos saja menurut gua, masih bisa diekspos. Cuman balik lagi untuk Chelsea ya problematika dia adalah di awal doang, babak pertama sangat problematika buat mereka. Enzo Maresca dengan starting lineup yang dia pilih suka banyak errornya starting lineup-nya. Tactical fit yang dipilih dari babak pertama selalu salah. Untuk babak kedua mau skornya gimana pun Chelsea selalu punya gigi. Chelsea selalu bisa nunjukin dia babak kedua sebagus apa. Cuman balik lagi kalau babak pertama lo udah hancur banget, takutnya babak kedua lo nggak bisa kejar. Kayak begitu kan. Jadi kuncinya Chelsea ya di mana? Gimana caranya lo sekarang benahin dari pilihan starting 11 lo dan taktikal lo untuk di babak pertama. Jangan sampai lo kebanyakan gonta-ganti. Lo kebanyakan bingung-bingung, lo kebanyakan ngerubah sana sini. Begitu. Menurut Bukan inilah yang gue lihat ya dari Aston Villa. Oke, kalau mainnya emang ada semi dibilang semi klinis juga. Semi Al-Qadiri. Semi Jemput nama tiba-tiba. dibilang klinis juga ya. Dia kayak 1-2 pemain yang tiba-tiba klinis, kayak Morgan Rogers tiba-tiba 2 game brace. Itu anjing. Itu maksud Itu gue itu aneh. momen yang didapat. Mm-mm. Ya di satu momen lo bisa lihat gimana
hancurnya mulai kelihatan retak lini belakang. Bukan retak sih, kayak expose itu udah akan terus muncul ya. Nah ini sekarang kita tahu Chelsea pun akan diekspos juga lini belakangnya, bukan enggak. Oke, kemarin dia selamat sama James. Sampai kapan lo selamat sama James sama Caicedo? Nggak akan lo bisa sepanjang musim berharap dari dua pemain itu. Why? Kenapa? Ya karena lo lihat aja Malo Gusto seperti apa. Dua center back-nya Wesley Fofana sama Chalobah kayak gimana. Tapi cadangannya Tosin. Setiap tim itu punya perannya sendiri sih, Pak. Paham nggak sih? Kayak misalkan kalau di MU ada Bruno, di Liverpool ada Szoboszlai sekarang, walaupun nggak ada masalah. Tapi kalau di Chelsea membutuhkan Reece James atau siapa tadi? Chelsea siapa nih? Reece James kah? Gue Palmer nggak bilang Reece James sama itu ini apa jelek atau gimana. Nggak bakal bisa muncul untuk nyelamatin Chelsea terus. Ngerti nggak? Iya. Nah itu sama kayak yang Karim bilang tadi, gimana starting line awalnya dan lain-lain. Itu lo nggak bisa terus tiba-tiba Reece James harus muncul, kayak Caicedo harus muncul untuk babak kedua nyelamatin Chelsea lagi. Apalagi sekarang lawan tim yang momentumnya sedang sangat baik, 10 win streak. Yang pasti di dressing room ada pembicaraan kalau Emery maksudnya pemain tuh akan ngasih Emery lah 11-12 win streak untuk mencapai rekor sebelumnya dan lain-lain. Oh iya, mana rekor sebelumnya? 11. Siapa? Tahun kapan? Tahun lama zaman prime. Oh, itu zaman. Oh, ini ya Bolton Wanderers tuh masih ada tuh. Iya. Jauh tuh tahun Enggak, berapa? ini jauh sebelum Premier League. Zaman sebelum. Iya benar, Bolton Wanderers ada. Anelka itu kan. Mungkin. Apa setelahnya dong? Maksudnya jadi Emery ngasih dari 1 sampai 10. Nah, 10-nya ini takutnya pemain yang mau ngasih something ke Emery. Gitu loh. Karena juara kan kayak sedikit agak tidak nyata. Iya. Ya kan? Lo harus berhadapan sama City sama Arsenal yang Yang konsisten seserem itu gitu loh. Dia akan ngasih something, minimal gue ngasih UCL, gue ngasih itu win streak dulu, ada target gitu, win streak dulu, habis itu UCL. Walaupun dia nggak takut mau main di bridge juga nggak takut lah. Kalau tiba-tiba dia menang total sampai Premier League say. Juara. Gila loh kalau kayak gitu loh. Enggak lah, nggak mungkin. Kok nggak mungkin? Kita ada persentasenya ada loh. Enggak, Rim udahlah. Nggak ada sejarah tim sepak bola yang selalu menang terus tuh nggak ada. Iya betul, banyak ada yang seri 6, Seri 12. seri 12. Kalau gue selalu bilang gini, Emery itu gue sempat bahas juga, Emery ini tipikal pelatih yang selalu punya satu form dalam beberapa bulan dan dia itu benar-benar performnya parah. Bahkan kan gue juga pernah sebut bahwa sampai detik ini tuh Arteta belum mematahkan rekor Emery win streak ya. Unbeaten atau win streak itu gue lupa, 20 gamean lah. Gak terkalahkan. Arteta belum nyentuh tuh ke situ tuh. Tapi ujung-ujungnya apa? Ujung-ujungnya di belakangnya blunder lah, inilah, itulah. Itu Emery selalu begitu. Jadi presidennya tuh ada. Jadi gue ngerasa Emery at some point itu bakal ada form yang dia kalah, habis itu baru ntar naik lagi. Ya ujung-ujungnya mentok Europa League, Champions League peringkat 4 lah. Kalau menurut gue. Tapi Mat, karena kedalaman squad itu juga belum sebagus itu. Oke. Tapi Lumayan loh asing, tapi lu perhatiin deh squad mereka. Tapi skuadnya itu nggak ada yang A. Ada Watkins malah hilang. Watkins. Malah hilang lagi deh, dia ABC saus. Tapi kalau kita bahas Chelsea-nya. Kalau kita bahas Chelsea-nya, Mat, ini Colwill masih cedera ya, masih mungkin kembali itu April. Nah, sekarang yang paling disorot sebenarnya adalah lini belakangnya. Entah itu mainkan Chalobah, walaupun Tosin yang dianggap negatif sekarang bagi fans Chelsea, kemungkinan nggak akan dimainkan. Yang dimainkan adalah Chalobah sama Fofana. Menurut lo, dengan defense yang saat ini, apakah ini menjadi momok menakutkan bagi Chelsea sekarang? Ngomong. Ini faktanya adalah sekarang Sanchez salah satu kiper dengan clean sheet terbanyak. Suka nggak suka di satu clean sheet terbanyak. Lupa gue nomor berapa, nomor 2 atau nomor 3 gitu. Clean sheet-nya. Coba cari Terus. Dan memang sekarang dengan tidak adanya Colwill, Chalobah Fofana adalah duo terbaik. Kita Cucurella solid, konsisten. Enggak lah, beberapa game terakhir. Terus Gusto. Kita nggak kan ada kan form, iya kan masa. Tapi kalau dia itu ini wajar Rim, karena dia bener jarang diganti. Iya kan, tapi kan pemain. Tapi overall dia cukup solid lah. Overall dia cukup solid. Cuman bukan beberapa lagi solid kalau menurut gue. Beberapa game terakhir dipertanyakan. Karena menurut gue karena nggak diganti. Capean ya. Nah itu gue bahas di game kayak gini, lu lawan Unai Emery itu, lu nggak cukup mainin James Caicedo. Lalu kalau James sama James bisa ngalirin bola, tapi bukan ngalirin bola itu bukan di level end zone menurut gue. Kalau inilah menurut gue startingnya adalah
jangan mainin Garnacho. Lu mainin starting CWC. Kayak game Newcastle kemarin kan gue expect dia begitu, ternyata enggak. Mainin starting Yang CWC. lawan PSG. Iya. James Caicedo, Enzo. Karena Palmer di right wing. Kirinya Neto, depannya JP, Joe Pedro. Right back-nya Gusto. Kenapa lu butuh Enzo? Lu lawan Emery ini, kita Enzo Maresca ini kan dia bukan yang position base yang saklek lah. Dia ada main directnya juga. Tapi Enzo tuh sangat fasih untuk lu, pertama dia bisa ngontrol gamenya dan dia bisa ngasih umpan-umpan progresif boleh bagus. Betul. Dari situ Neto lah, inilah nanti si Palmer jadi ball carrier dari kanan. Dan dengan lu Palmer di kanan, lu limitasi Maatsen untuk maju ke depan. Karena Emery itu sangat mengandalkan left back dan right back-nya. Cash sering maju, Maatsen sering maju. Terus lu press terus tuh Aston Villa. Press terus depannya. Jangan kasih ampun. Karena lu kalau kasih ampun, Emery itu build up from the back. Sebenarnya ngalahinnya itu sesimpel itu. Lu press, cuma kan nggak semua tim punya organisasi pressing yang bagus. Nah Chelsea kebetulan punya. Ya lu lakuin. Ya tapi di situ mungkin Garnacho juga jadi make sense sih untuk pressingnya. Cuman kayaknya untuk winning team Garnacho istirahatin dulu. Tadi Palmer, JP, Neto, Enzo, Caicedo, James, Gusto, Fofana, Chalobah, Cucurella, Sanchez ngomong peringkat 2 ya di bawah Raya. peringkat 2 di bawah Raya. Clean sheet-nya. 8 kali, Raya 9. Oh. Pai, Donnarumma ketiga 7. Pai menurut lu, Pai? Lamens, Pai. Cari. Udah 1 apa 2 gitu. Nggak ketemu Rim, jauh Rim. Pai, Ada pasti menurut lu 1. apakah Joe Pedro Nggak dicek. akan menunjukkan aksinya di lapangan, Pai? Ini pemain yang katanya Bang Ole sendiri agak mut-mutan ya. Bukan cuman bagus awal season. Nggak bisa. Ya lo kalau liat Joe Pedro musim lalu Hmm. di Brighton, dia pemain yang dalam kurung itu nomor 9,5 bahasanya. Nomor 10 iya, nomor 9 iya. Kagak, nomor 10 enggak, nomor 9 enggak. Iya bisa, nggak bisa. Terserah. Tapi di satu sisi ada satu lagi nomor 9 murninya. Jadi pergerakan dia itu antara dia narik orang atau dia lolos ke space yang kosong gitu loh. Di Chelsea dia harus jadi nomor 9 murni. Ngerti gak? Oke. Nomor 9 murni jadi nomor terakhir dengan winger-winger yang lumayan ngebut sampingnya bantu dia ujung-ujungnya ya jadi cuman kayak lo gimana liat Gyökeres aja. Nah, itu Pai. Yang mau dibahas benernya Nggak, itu. Sesko lebih better sih untuk jadi contoh ya. Iya benar, makanya Untuk setuju. buka space Sesko lebih better. Nah, apakah dengan ada tadi siapa Mat kalau Garnacho nggak main, Mat? Gittens. Enggak, Palmer kanan, Neto kiri. Nah, dengan Palmer kanan atau Neto di kiri, itu apakah memberikan supply dengan permainan dari Unai Emery? Oh, ini Battle of Colt Palmer sama Morgan Oh Rogers. asli. Iya. Real Colt siapa? Morgan Coltger. Dia yang aslinya Morgan apa sih? Iya, Menurut Morgan lu ya. gimana, Rim? Iya, gua nggak begitu nggak tahu, gua nggak ngelihat Chelsea akan merubah starting line up ya. Gua ngeliat ini ya sejauh ini sih gua ngerasa Aston Villa di match kemarin lawan MU kelihatan loh Unai Emery lumayan mulai frustasi dengan ya lu 10 game menang terus-terusan pasti ada code-nya, pasti kelihatan lo pakai cara apa sih, lo pakai rumus kayak gimana. Kebaca ya. Nah dia tuh udah mulai kelihatan. Gue ngerasa cuman squad depend dia punya lumayan. Problemnya tuh di situ. Jadi di saat Chelsea ngeluarin misalnya di babak kedua memainkan siapa, dia ada bisa Buendia. counter anjing. ya. Buendia. Counternya Buendia aja. Oh, iya. Tapi dia ada yang berangkat ke Afrika nggak ada ya? Ada si Ada. Guesan. Guesan ke Guesan tapi Satu doang. termasuk ini. Iya. Iya, Tapi yang cedera juga banyak, Pak. Siapa ya? Mings, Barkley, Udah Pau cedera, Torres, udah cedera. Iya. Harvey Elliott. Udah cedera dia semua. keren juga ya 2 CB-nya dia tuh aslinya kan Mings sama Torres Iya. sempat dimainin. Sekarang sih Lindelof. Lindelof sama Konsa. Nah, Konsa. Oh, iya. Iya, tapi yang jadi poin penting Lindelof kemarin lawan MU ya. Iya, lumayan Jadi ngelok, poin penting. ngelok Sesko juga tuh. Cuman takutnya Lindelof itu kan dia matcher ya, tapi umur gak bisa bohong lah. Iya. Gimana speed akan ngalahin umur. Takutnya ya satu kesalahan fatal. Costing gitu. parah, iya, benar, Itu yang setuju takut. gue. Cuman ya sama satu sisi juga di sini adu-aduan depan aja. Gimana Iya. nomor 10 lo? Palmer sama Rogers ini jadi poin penting besok. Betul, karena nomor 9-nya nggak bisa diharapin dua-duanya. Nomor 9-nya iya agak berat. Yang satu Joe Pedro,
Cuma kalau lo ngeremehin Watkins selesai juga. Watkins remehin Jujur aja. baik. Dan Chelsea wajib menang sih di game ini. Sekarang Chelsea Villa poinnya 36, Chelsea 29. Kalau misalkan Aston Villa Menang menang, lagi. beda 10 poinnya. Jadi itu gapnya gap 3 ke 4 bisa Liverpool kalau menang bisa naik, Chelsea turun ke 5. Ini naiknya bisa banyak loh kalau Sunderland menang. Oh, ini bakal domino efek sih. Kalau MU menang, Man? Kalau Chelsea kalah, Liverpool Sunderland menang, itu naik di atasnya Chelsea. MU menang, Man? Kalau MU menang, poinnya sama tapi goal difference-nya menang Chelsea. Menang Chelsea. Kalau MU menangnya 15-0, 15-0 baru. 15-0 nggak bisa. Jadi kan ada kemungkinan juga. Oh iya percaya saya Amorim. Ruben Amorim. Jadi Chelsea bisa ada kemungkinan turun ke 6 jika Chelsea kalah dan Liverpool Sunderland menang. By the way kalau kita lihat dari Aston Villa sedikit ya sebelum di prediksi ya. Lini tengahnya juga oke loh sebenarnya. Ada Kamara, Onana, Morgan Rogers, Tielemans, McGinn ini gila. Enggak, Tielemans jujur. Itu orang serem loh sekarang. Iya makanya. Kumisnya ya. Mukanya Bab maksudnya. kumis ya. Oh muka, tak kira permainan. Permainan juga, cuman bab Dia kumis tuh dia Visionnya benar-benar back kelas totalitas dia. Iya. Gila. Sempat dulu dikira orang S. Ternyata cair Dia S-nya. benar-benar good Premier League player banget itu. Coba Tielemans. Tapi enggak loyal, Pak. Nggak loyal. Leicester degradasi dia pergi. Wajar dong kalau itu. Madison. Wajar. Tapi ada Mat yang turun tapi tetap loyal. Buffon, Del Piero. Udah disebut Beda satu tim kelas doang lah, nih. goblok itu. Bego. Nggak usah disebut. Ya udahlah ini mungkin gamenya Chelsea kali ya. Langsung Enggak, aja. gue Villa masih. Oke ya udah Tapi kalau seri ada lah. perbedaan pendapat kita langsung aja ke prediksi skor. Kalau gua 2-0 Chelsea. Ngejilat. Tahu ya, mau ntar oleh di off cam gila yang bela gue emang Ali doang. Enggak tapi Gua ini udah tahu. Ana feeling Rim lagi on form juga. Feeling lo terakhir Arsenal Wolf gimana jing? Anjing. Arsenal Wolves menang siapa? Arsenal Wolf feeling lo menang Wolf di mobil gitu ya, pas di OTW ke rumah Oleh. Di kandangnya siapa? Bukan perihal kandang. Ini Lo kan feeling- perihal kandang. Ini feeling Ana di Rim. Etihad. Di Emirates. Emirates mainnya. Arsenal Wolf di Emirates. Iya. Di Emirates. Oh enggak, tapi ini gue feeling 2-0 menang. Chelsea. Ini bilang, ini feeling Ana Rim ya, Wolf filmnya. Wolf nih kayak gini. Enggak, gue udah gak main sama feeling lo, Cing. yang iniin lo, yajut majut. Yang bisikin. Langsung baik. Gue 1 sama. Seri. Coba bilang dulu, lo berapa li? Kalau gua 2-0 menang Aston Villa. Lo berapa? 2-1 menang Aston Villa. Kok jadi Aston Villa? 2-0 Chelsea, 2-0 Villa, 2-1 Villa. Yang mana ya? Oke, ulang. Gua 2-0 Chelsea. Gue Nah. Gua 2-1 Chelsea. gue 1 sama Chelsea Aston Villa. Iya kan Iya, sering. emang game itu kan. Iya. Biasa sama dia gak terima banget. Gua gendut. Hero. Sorry. Kurang ajar gua Rim. Itu kayak di komen-komen. Ya udahlah. apalagi Hanabila Syufi. Buru Rim. Sabar, gue nunggu kamera ke Gujing, gue udah bilang. Lagi. Lu muncrat banget, ya Allah. Cepat Rim. Iya. Cepat. Ayo dong, gue mau nge-gym nih. Aduh jorok banget nih orang Enak banget aja. emang. Aduh jorok banget. Dicampur sama air ini. Allah hafal, ya Allah. Ayo dong, woi. Gua 2-1 Aston Villa. Gua 2 sama. Kalau Ini lebih main aman nih, lebih main aman. make sense tapi dong. Gak ada make sense ya. 10 game terakhir dia menang terus. Isu Chelsea main di kandang. Lu juga anjing lo pada lu apa lagi Loh, lu kalau nomor gua- 1. gua mau genuine Nomor dua sama. 1. Oh, haram jadah. Nomor 1 apa? Gula lihat nih orang. Gua genuine 2 sama. Anjing lo dari tadi Ali 2-0 Chelsea lu komplain banget prediksi lu tuh sama anjing. Masalah gue di mana sama? Iya, lu kayak lu enggak mau. Dua-duanya Iya kalau satu sama. Masalahnya di belakang. Enggak ada dari tadi lu Aston Iya, Villa, Aston makanya Villa, kasih Aston paham, Villa. Rim. Kasih Masalahnya paham, Rim. sama di belakang. Kayak Kasih Epic paham Cash, bilang warna karena merah anak takut kemarin. atau apa malah seri. Tahu ya Nah, anjing. kasih paham Rim. Kok ada Kasih ye? paham. Seri. Orang kayak lu Palmer kok 1, Roger 1.
Ya udah langsung aja ke IL. player to watch. Kalau gua Pedro Neto. Random juga. Nonton oleh Bruno itu. Iya. Jilatnya sampai situ. Gila masa sampai situ sih Li? Oh, salah-salah. Sama kok ini MU Liverpool kok bukan Chelsea? Chelsea World balik-balik. Champion anjing dibalik loh. Gue baru nge loh. Gara-gara habis ngonten dia kemarin. Oleh Iya. habis ngonten. Ngajar emang. Balik. Iya, sumpah juga ngeliatnya. World Champion gue baru nge lagi. Player to watch kalau gua Pedro Neto. Gua The Real Cold Morgan Rogers dipindahin Magil. Gua Morgan Rogers. Lindelof. Loh, Lindelof dulu panggilannya Iceman. Ice Cold Palmer. Iceman di Benfica, dia sebelum dia pindah ke MU panggilan dia tuh Iceman, sumpah cek. Iya, boleh. Jadi the real Iceman menurut gua Lindelof. Victor. Dia ada 2 ice di sana. Ada 2 Jadi, ice di sana. gila, gua feel Dingin sama jujur. Kalau gue adalah Buendia. Nggak main kayaknya, Mat. Karena nih bentar bakal 2-1 dulu, habis itu Buendia masuk 2 sama. Iya. Buendia masuk 2 sama. Oke, ke langsung pertandingan terakhir. Nggak ada jing udah habis. Nggak, ini langsung yang minggu depannya kita bahas. Iya. Oke guys, jadi itu preview Kita review sekalian, mau nggak kita review sekalian? Kita review 1001 cara buat gebugin lo gimana? Oke guys, terima kasih banyak buat kalian yang sudah nonton sampai akhir ini. Sebelum kita akhiri, kalian jangan lupa subscribe karena kita mau tembus lebih banyak lagi. Terus kasih hype di komen. Jangan lupa beli Wembley ya. Terus sama follow kita semua. Oke? Thank you guys. Bye. Emang di Bianchero.